yang komitmen dengan sunnah dan selalu berusaha untuk menjaga dirinya sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana ada wajah yang Allah jadikan sebagai wajah yang putih, wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Pada hari kiamat, wajahnya ahlu sunnah wal jamaah Allah jadikan sebagai wajah yang putih, dan wajahnya ahlul bid'ah akan dijadikan sebagai wajah yang hitam. Allah kumpulkan mereka kelak di yaumil qiyamah sesuai dengan kondisi mereka ketika di dunia. Walhamdulillah, pagi ini Allah kumpulkan kita bersama para santri Ma'had Al-Bina dengan warna yang berbeda. Ada yang hijau, ada yang biru, bukan hitam putih ya. Ini kenapa hijau sama biru? Yang ini SMP, Masya Allah. Yang biru SMA, Masya Allah. Sering berantem enggak? Enggak. Apakah sekarang sedang penjengukan sehingga ketemu dengan wali santri? Masya Allah. Sekarang iya. Berarti lagi kumpul bareng ayah bunda, bareng saudara, bareng-bareng di masjid belajar. Kumpul dengan satu komunitas ahlu sunnah insyaallah. Yang kedua, keluarga ahlu sunnah. Yang ketiga, lingkungan ahlu sunnah. Sebagaimana Allah kumpulkan di sini bersama kaum muslimin ahlu sunnah, semoga kelak di akhirat Allah kumpulkan kita di surga. Amin. Selanjutnya, pagi ini seperti yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita mau bahas tentang apa tadi? Keutamaan belajar ilmu fikih. Coba saya mau tanya untuk para santri dulu, yang punya cita-cita masuk UGM, angkat tangan. Masya Allah, banyak yang punya cita-cita masuk UGM. Baik. Yang punya cita-cita masuk ITB, wah, lebih banyak. Sama seperti UGM tadi. Yang punya cita-cita masuk UI, kok tangannya sama? Berarti nanti S1 UGM, S2 ITB, S3 UI gitu. Ada enggak yang punya cita-cita masuk UIM? Masya Allah. Ini sama juga orangnya. Terus di UIM S berapa? S4. Baik. Tapi dominan rata-rata ingin masuk PTN ya, perguruan tinggi negeri. Jadi kita lihat misalnya yang pengen masuk UGM banyak, yang pengen masuk UI banyak, yang pengen masuk UIM juga banyak. Sekarang yang prioritas ya, lebih milih mana? UIM atau PTN Indonesia? UIM. Yang tadi pengen belajar di UGM, pengen belajar di UI, pengen belajar di ITB, jurusan fikih ada nggak di sana? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau mau linear dengan kajian kita, kalau mau belajar fikih lebih lanjut, adanya di perguruan tinggi agama. Bisa di UIM, bisa di Lipia, bisa di Riyadh, atau beberapa daerah yang lainnya. Baik, nanti kita akan bareng-bareng melihat seperti apa sih nilai keutamaan dari belajar ilmu fikih, agar semoga jadi motivasi bagi saya sendiri dan juga bagi bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak pengen jadi ahli fikih enggak? Atau sudah terlambat? Enggak ada istilah terlambatnya. Terutama bagi adik-adik yang sekarang sedang belajar di pesantren Al-Bina. Tayyib.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai keutamaan belajar ilmu agama, barangkali kita sudah sering sekali mendapatkan penjelasan tentang itu. Ada banyak ayat, demikian pula banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan belajar ilmu agama. Sebutkan di antaranya. Coba yang kelas 9 atau kelas 12. Kelas 12 mana? Yang kelas 12. Kelas 12. Cuman sendirian. Belakang ini kelas 12 semua. Baik. Kelas 11. Yang kelas 12, sebutkan satu dalil yang menunjukkan keutamaan belajar ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik. Yang 12, kelas 12 sebelahnya. Sebutkan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan keutamaan belajar ilmu agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu ilma darajat. Walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain disebutkan oleh Ibnu Qayyim ratusan dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, keutamaan belajar ilmu agama. Mungkin bagian ini tidak kita singgung, sehingga kita semuanya sepakat, kita semuanya yakin belajar ilmu agama adalah amal yang istimewa. Sampai Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, uktubu, boleh ditulis. Madza qala al-Imam Ahmad? Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi siapa yang niatnya benar. Coba diulang. Belajar ilmu agama adalah amalan, kalau nyatet jangan tolah-tolah ya, fokus. Santri kalau nyatet jangan sambil tolah-tolah lihat apa, nanti jadinya hilang malah yang mau dicatat apa. Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Faqila lahu, lalu ada yang bertanya kepada beliau rahimahullah, wa ma sihhatun niyah? Lalu apa yang dimaksud dengan niat yang benar ketika belajar? Qala rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, antawadhu'a lil ilmi, yang dimaksud dengan niat yang benar, speaker yang di sini. Yang dimaksud dengan niat yang benar ketika belajar agama adalah tawadhu di hadapan ilmu, wa an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi, dan punya keinginan untuk menghilangkan ketidaktahuan, kebodohan dari dirinya dan orang lain. Baik, coba bisa diulangi yang kelas 7. Kelas 7 angkat tangan, mana kelas 7? Kelas 7 agak belakang. Kelas 7, nanti jauh ya, suaranya enggak nyampe. Nah, ini coba diulangi. Bagaimana keterangan Imam Ahmad? Belum berhasil mencatat. Masya Allah. Baik. Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Bagaimana niat yang benar ketika belajar ilmu agama? Beliau menyebutkan ada 3 bentuk. Yang pertama, ayyatawadhu'a lil ilmi. Dia punya keinginan untuk tawadhu di hadapan ilmu. Bagaimana bentuk tawadhu di hadapan ilmu? Siap untuk menerima kebenaran, siap untuk mengamalkan ilmu walaupun bisa jadi tidak sesuai dengan kebiasaannya. Misal ya, setelah tahu ilmu yang baru, setelah tahu materi yang baru,
Dia siap untuk mengamalkannya, dia siap untuk melaksanakannya. Walaupun bertentangan dengan aktivitas dia sehari-hari, bertentangan dengan bagaimana cara dia ketika mencari nafkah, bertentangan dengan bagaimana aktivitas hidup dia ketika beribadah. Kok enggak seperti yang biasanya saya lakukan? Oh, berarti yang selama ini saya lakukan salah. Itulah bentuk tawadhu di hadapan ilmu. Sehingga orang yang tawadhu di hadapan ilmu, dia siap untuk menerima dan mengamalkan ilmu itu. Yang kedua, wa ayyarfa'al jahla an nafsi. Dia punya keinginan untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya. Karena semua manusia yang hidup berasal dari ketika dilahirkan dari ibunya dalam kondisi apa? Nol, gak ngerti apapun. Siapa di antara santri nanti yang angkat tangan dapat hadiah? Di antara santri siapa yang dulu waktu lahir sudah hafal Al-Fatihah? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Jadi kita waktu lahir sudah hafal surat apa? Enggak ada, Pak. Enggak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi enggak tahu apapun. Wa yarfa'al jahla an nafsi. Maka dengan belajar, tidak tahu kita dulu itu 100%. Kita dulu waktu lahir tidak tahunya berapa? 100%. Lalu belajar maka dikurangi. Bertahap demi tahap nilai 100% tadi berkurang. Meskipun tidak bisa maksimal, enggak bisa penuh 100%, enggak bisa. Pasti ada sisi ketidaktahuan yang ada pada diri masing-masing manusia. Dah? Wa an ghairihi, atau dia punya niat yang ketiga untuk menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Maksudnya dia punya niat untuk mendakwahkan. Dia punya niat untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kata Imam Ahmad, kalau orang berniat seperti ini ketika belajar, amalan itu tidak ada tandingannya. Dan benarlah apa yang beliau sampaikan, bahwa belajar ilmu agama adalah aktivitas yang paling utama. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, hambanya yang berilmu diangkat oleh Allah. Maka ilmu itu mulia, orang yang berilmu itu mulia, para santri dan mereka yang sedang belajar menuntut ilmu, mereka juga mulia. Siapapun yang mepet dengan ilmu, dia mulia. Ilmu sendiri itu mulia. Orang yang memiliki ilmu, seorang ulama itu mulia. Dan orang yang sedang belajar menuntut ilmu juga orang yang mulia. Nabi SAW pernah mengatakan, wa innal malaikata la tada'u ajnihatahum li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat, mereka mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayapnya di hadapan siapa? Li talibil ilmi, di hadapan orang yang sedang menuntut ilmu, di hadapan orang yang sedang belajar. Jadi sampai yang sedang belajar saja itu dihormati oleh malaikat. Ridwan bima yatlub, karena mereka merasa senang dengan apa yang sedang dicari oleh anak ini. Baik, sekarang Ustaz tanya ya, siapa di antara para santri yang sedang berstatus sebagai talibul ilmi? Semuanya, semua kita adalah talibul ilmi. Walhamdulillah, Anda ketika berangkat dari rumah menuju ma'had, menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu. Ketika tinggal di ma'had, kita menjadi talibul ilmi, menjadi penuntut ilmu. Kata Nabi SAW, wa innal malaikata la tada'u ajnihatahum, para malaikat mengepakkan sayapnya. Li talibil ilmi, di hadapan talibul ilmi, di hadapan orang yang sedang belajar ilmu agama, ridwan bima yatlub, karena merasa senang dengan apa yang sedang mereka cari. Baik, para santri, Anda di sini nyari apa? Bukan nyari jodoh ya? Nyari apa? Nyari ilmu. Baik. Maka karena merasa senang dengan yang dia cari, para malaikat
mengepakkan sayapnya di hadapannya. Ini sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada talibul ilmi. Baik. Ini keutamaan ilmu secara umum. Selanjutnya, kalau ilmu fikih sendiri, Pak, apakah ilmu fikih ini punya keutamaan khusus? Sehingga kenapa kita perlu memotivasi diri kita untuk belajar ilmu fikih? Para santri, manggilnya gimana yang enak? Adik-adik atau anak-anak? Para santri, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada teori seperti ini. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Nilai keutamaan ilmu itu berbanding lurus dengan nilai yang dipelajari dalam ilmu itu. Saya ulang ya. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Nilai keutamaan ilmu berbanding lurus dengan nilai yang dipelajari dalam ilmu itu. Sebagai contoh sederhana, dalam satu kampus, dalam satu universitas ada banyak jurusan. Nah, dari sekian banyak jurusan itu grade-nya sama enggak? Coba yang sudah kelas 12 mestinya ngerti ini. Dari satu kampus ada banyak jurusan, itu grade-nya sama atau beda? Beda. Biasanya yang grade-nya tinggi itu jurusan apa? Kedokteran. Terus apa lagi? Farmasi, psikologi. Teknik nomor berapa teknik? Nomor 100. Di bawah tata boga gitu ya. Baik. Kita sendiri dalam masalah ilmu dunia mengenal ada namanya grade-grade. Yang paling tinggi peminatnya paling banyak, disebut grade paling atas. Contohnya kedokteran. Kemudian bawahnya ya seputaran kedokteran lah, mungkin keperawatan atau farmasi atau ahli gizi. Bawahnya lagi, nah baru kemudian bawahnya teknik. Teknik masuk yang mana? Orang teknik ini sebenarnya sampingan aja deh. Baik, ada yang bilang teknik juga di atas, Pak, tergantung tekniknya. Jadi seperti itu ilmu urusan dunia. Ada grade-grade yang berbeda. Mungkin ada misalnya ilmu tata boga atau ilmu tentang tata busana. Lulusan kedokteran dengan lulusan tata boga secara grade padahal sama-sama S1, sama atau beda? Bukan merendahkan salah satu ya, tapi semua masyarakat sepakat berbeda. Semua masyarakat sepakat bahwasanya grade ini berbeda. Paham ya? Jika demikian, kalau dalam masalah ilmu dunia saja orang mengakui grade ilmu itu berbeda, maka dalam masalah ilmu agama juga demikian. Ada ilmu yang dia mulia karena yang dipelajari sesuatu yang mulia. Maka ilmu tentang akidah itu mulia. Kenapa? Karena yang dipelajari keyakinan, yang dipelajari iman, yang dipelajari apa yang menjadi ideologi, mulia. Ilmu Al-Quran mulia. Kenapa? Yang dipelajari Al-Quran. Ilmu fikih mulia karena yang dipelajari hukum Allah, dan seterusnya. Maka semua ilmu ini mulia karena yang dipelajari adalah sesuatu yang mulia. Hukum Allah mulia tidak? Mulia. Al-Quran mulia? Mulia. Ilmu hadis mulia? Mulia. Karena yang dipelajari sabda Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, takrir beliau SAW. Maka ilmu-ilmu ini menjadi mulia karena yang dipelajari sesuatu yang mulia. Bisa dipahami ya? Coba diulang tadi. Nilai kemuliaan ilmu berbanding lurus dengan apa? Objek ilmu yang dipelajari. Baik. Kalau ilmu fikih sendiri itu mempelajari apa, Pak Ustadz? Ilmu fikih yang dipelajari adalah ma'rifatul abdi ma lahu wa ma alaih. Ilmu fikih itu mempelajari apa yang menjadi hak dan kewajiban hamba. Apa yang menjadi hak dan kewajiban hamba.
Wah, berarti luas sekali, Pak. Betul. Memang pada aslinya ilmu fikih itu luas sekali. Apa yang menjadi hak dan kewajiban hamba, itu kan berarti semua aspek kehidupan. Maka ilmu fikih ini ilmu yang mempelajari seluruh aspek kehidupan. Apa yang menjadi hak dan kewajiban hamba. Karena itu Allah menggunakan kata fikih untuk menjelaskan tentang orang yang paham. Sebagaimana yang disebutkan dalam doanya Nabi Musa, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan dari lisanku. Yafqahu qauli, agar mereka faqih terhadap ucapanku. Fir'aun mungkin paham dengan apa yang disampaikan oleh Musa, tapi mereka nggak ngerti, nggak faqih, sehingga apa? Tetap melawan Musa, nggak mau beriman kepada Musa. Kalau secara komunikasi manusia dengan manusia, komunikasi verbal dengan menggunakan bahasa yang sama, Musa dengan Fir'aun ketika komunikasi saling paham nggak? Saling paham. Tidak perlu penerjemah, sebab Musa tinggal bersama mereka sejak kecil. Tapi mereka tidak faqih sehingga melawan Musa karena mereka nggak ngerti di balik itu ada apa. Makanya doanya Musa alaihi salatu wasalam, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, lepaskanlah ikatan dari lisanku agar mereka paham dengan apa yang aku ucapkan. Karena itu jamaah, Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang punya faqih terhadap agama. Beliau mengatakan, may yuridillahu bi khairan, lanjutkan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, Allah jadikan dia orang yang faqih dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Baik. Selanjutnya, ilmu fikih yang demikian luas tadi itu sama dengan fiqhuddin. Dia paham tentang seluruh isi agama. Karena intinya adalah mempelajari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dan itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan fikih semacam ini diistilahkan dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Diistilahkan dengan apa? Fikih besar. Dalam perjalanannya semakin menyempit, mengerucut sehingga jadilah cabang ilmu tersendiri. Lalu fikih yang demikian luas tadi hanya dibatasi berkaitan dengan masalah amaliyah, amal manusia. Berkaitan dengan masalah apa? Amal manusia. Maka ilmu fikih kemudian didefinisikan dengan definisi yang lebih terbatas. Ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ada yang bisa ngulang? Kelas 12 lagi. Ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum syariat. Uktub, tulis. Indakum kitab? Nah, ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan amal yang disimpulkan dari dalil yang spesifik. Ilmu tentang hukum syariat berkaitan dengan amal yang disimpulkan dari dalil yang spesifik. Baik. Fikih itu ilmu. Karena ilmu berarti didapatkan melalui proses apa? Belajar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu yang melalui proses belajar.
bukan melalui proses minum bekas minuman ustadz, bukan melalui proses makan buku yang dibakar, bukan. Tapi melalui proses apa? Belajar. Sehingga kalau ada orang, Pak Ustadz saya ingin menghafal Quran secara cepat, itu caranya gimana? Ya kamu harus mengulang-ulang. Tapi saya ingin lebih cepat dari itu. Saya punya cara sendiri. Nah gimana? Cari Quran bekas, dijadikan teh celup. Akhirnya bikin teh celup Quran, terus diminum. Bisa nggak menghafal Quran dengan cara kayak gini? Nggak bisa. Atau Qurannya dibakar, terus abunya dimakan. Bisa nggak? Nggak bisa. Kitab-kitab para ulama dibakari semua, terus dimakan abunya. Bisa? Jadi bubur kitab. Nggak bisa. Bukan seperti itu cara belajar. Apalagi belajar dengan cara bertapa atau berkelana, keloyongan kemana-mana nggak balik-balik, tiba-tiba merasa pinter, nggak ada kayak gitu. Yang namanya ilmu itu melalui proses apa? Belajar. Baik, terkait hukum. Karena bicara hukum berarti di situ berkaitan dengan masalah mana halal, mana haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini amalan sah atau tidak, ini batal ataukah diterima, itu berkaitan dengan masalah hukum. Hukum apa? Hukum syar'i. Disebut hukum syar'i karena bersumber dari sumber syariat, yaitu Al-Quran dan hadis serta ijma' dan qiyas. Maka dia disebut hukum syar'i karena dia bersumber dari sumber syariat, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dari mana itu bisa didapatkan? Al-mustanbatah, dari proses ijtihad. Dari proses apa? Ijtihad. Ijtihadnya apa? Terhadap dalil yang spesifik. Dalil yang spesifik itu contohnya aqimus shalah, kutiba alaikumus syiyam. Itu dalil yang spesifik. Lawan dalil yang spesifik itu apa Pak Ustadz? Dalil yang global. Contoh dalil yang global, ittaqullah, itu dalil global. Bertakwalah kepada Allah. Nah itu untuk menyangkut, dalil seperti ini global, mencakup semua amal. Tapi kalau dalil yang spesifik, khusus amal tertentu. Aqimus shalah, khusus salat. Kutiba alaikumus syiyam, khusus apa? Puasa dan seterusnya. Baik, inilah definisi ilmu fikih setelah menjadi cabang ilmu tersendiri. Nah, ada yang bisa ngulang apa yang tadi saya sampaikan? Ketangkap semuanya enggak? Yang sanawiyah, yang SMP, catatannya lengkap enggak? Kita nanti tanya secara random ya, enggak bisa maju ke depan. Sanggup? Udah ketakutan duluan itu. Baik, fokus ya. Masih minum? Kalau minum jangan dilubangi belakangnya, dari depannya. Lanjut ya. Sekarang kita bahas kembali ke materi fikih tadi ya. Jadi orang yang paham fikih, dia dapat fikih melalui proses apa tadi? Belajar dan berijtihad. Belajar kemudian beristihad. Beristihad itu apa Pak? Mengkaji secara mendalam sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan kesimpulan. Itulah ijtihad. Gambarannya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ada sebuah pohon. Pohon ini punya buah. Pohon ini menghasilkan buah. Tidak? Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Tapi tidak semua masyarakat bisa memetik buah itu. Hanya orang tertentu saja yang dia bisa naik ke pohon itu untuk memetiknya. Paham gambarannya ya? Baik, jangan ngantuk dulu, ini belum selesai ya. Masih lama kajiannya. Ada sebuah pohon, pohon ini berbuah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semuanya berharap bisa mengkonsumsi pohon itu, tapi tidak semuanya bisa naik untuk memetiknya. Hanya orang tertentu saja. Sekarang lihat ini ya.
pohon ini adalah dalil. Buah itu adalah hukum. Orang yang bisa naik untuk memetik ini ulama mujtahid. Masyarakat di sekitarnya adalah orang awam yang butuh penjelasan dari ulama mujtahid. Andaikan tidak ada ulama mujtahid, kira-kira gimana? Andaikan tidak ada yang bisa memetik pohon itu, kira-kira gimana? Tidak ada orang yang bisa merasakan buahnya. Paham ya? Tidak ada orang yang bisa merasakan buahnya. Maka orang tidak akan kenal mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana makruh. Enggak kenal. Karena tidak ada yang menjelaskan. Sehingga kalau tidak kenal seperti ini, maka mereka tidak ubahnya seperti binatang. Karena enggak kenal hukum. Karena itulah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, boleh dicatat ya, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, maka manusia itu seperti binatang yang tidak tahu batasan mana halal mana haram. Bapak-bapak yang peternak sapi ya, apakah sapinya bisa bedain rumput halal, rumput riba? Nggak bisa. Sapi bisa nggak bedain ini istrinya, ini istri orang? Nggak bisa. Sehingga yang namanya binatang tidak kenal halal haram. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, maka manusia itu seperti binatang ternak. Sehingga orang yang pandai untuk memetik pohon tadi, dia sangat berjasa bagi yang lain. Berkat orang inilah, maka masyarakat di sekitarnya bisa menikmati buah dari pohon itu. Coba kalau orang seperti ini tidak ada, kembali tadi ya, masyarakat tidak akan bisa menikmati buahnya. Karena itu saya tanya ya, apa hukum belajar untuk memetik buah ini? Wajib apa? Betul sekali, fardu kifayah. Untuk bisa memetik buah ini hukumnya fardu kifayah. Kenapa Pak fardu kifayah? Karena semua masyarakat butuh. Kalau masyarakat tidak dikasih buah ini dan tidak ada yang bisa memetiknya dan tidak ada yang berusaha untuk belajar memetiknya, maka semuanya berdosa. Sebab mereka tidak menjalankan fardu kifayah. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran. Orang belajar fikih untuk mengenal hukum agar bisa diajarkan ke masyarakat. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Paham ya? Terus gimana Pak? Kalau satu masyarakat gak ada yang mau untuk belajar fikih, misalnya sini santri semuanya ya, saya tanya, santri yang mau kuliah di PTN, UGM, UI, ITB, ITS, Brawijaya, dan PTN yang lain, angkat tangan semua. Yang mau kuliah agama, gak ada yang angkat tangan. Sehingga nanti generasi albina sekian tahun berikutnya, yang belajar agama nggak ada, semuanya belajar ilmu dunia. Maka mereka meninggalkan kewajiban kifayah, meninggalkan wajib fardu kifayah. Nanti semuanya jadi nggak ngerti tentang seperti apa batasan halal haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, nggak tahu mereka. Baik, seperti apa sih Pak keutamaan orang yang menjalankan fardu kifayah? Sekarang saya kasih contoh dan ilustrasi. Fokus ya, kembali ke laptop, kembali ke depan. Seperti apa keutamaan orang yang menjalankan fardu kifayah? Dalam satu kampung, masyarakatnya semuanya petani. Dah? Sehingga ketika siang hari mereka semuanya di sawah. Di sawah, ada yang di kebun. Pokoknya tidak ada yang di kampung itu ketika siang hari. Yang tinggal ketika siang hari hanya ibu-ibu dan anak-anak.
Sementara yang bapak-bapak semuanya keluar. Pas waktu duhur nggak ada adzan, masjidnya kok kosong. Asar juga sama, nggak ada adzan, masjidnya kosong. Ada orang lewat, saya mau sholat di masjid ini, loh kok jamaahnya nggak ada, ditungguin nggak ada, sampai akhirnya dia merinding sendiri ketakutan. Jangan-jangan ini masjid angker, nggak ada yang berani masuk. Sehingga tidak ada azan duhur, tidak ada azan asar. Kalau dalam satu kampung nggak ada azan, apa yang terjadi? Semuanya berdosa. Satu kampung berdosa semua karena di tempat itu tidak ada azan. Lalu ada santri albina, Masya Allah, yang tidak lulus. Yang lulus ya, yang lulus. Datang ke masjid itu lalu azan. Ketika santri ini azan, maka satu kampung dosanya hilang, Masya Allah. Berkat jasa satu santri, dosanya satu kampung hilang. Berarti dia berjasa enggak? Dia berjasa enggak? Sangat berjasa. Bahkan jasanya sangat besar sampai menghilangkan dosa satu kampung. Coba. Sehingga andaikan begini, karena saya sudah menghilangkan dosa satu kampung, maka saya akan menarik retribusi untuk satu kampung. Didatangi tiap rumah, Pak, Bapak duhur kan tidak ada di kampung ini, sehingga satu kampung jadi berdosa gara-gara tidak ada yang adzan. Bapak pilih mana? Berdosa atau bayar 500.000? Pilih mana? Coba. Antara berdosa dengan bayar 500.000 lebih ringan mana? Hah? Bayar 500.000? Wah, jangan kemahalan lah, diturunin. Ya sudah, 2,5, 250. Masih mahal. Ya wes 200. Deal 200 ya. Satu orang ditarik kontribusi 200. Daripada kampung ini berdosa, maka saya tarik satu orang 200.000. Santri ini kaya mendadak enggak? Langsung kaya mendadak. Dengan sekali azan, andaikan sekali dosa yang dimiliki oleh masing-masing orang di kampung itu dianggap nilainya 200.000, masalah tentu saja masih kurang. Andaikan pakai angka 200.000, maka dia sebenarnya telah menyumbang 200.000 per masing-masing orang. Itulah kira-kira jasanya pelaksana fardu kifayah. Maka kita berutang budi kepada setiap orang yang melaksanakan fardu kifayah, sehingga mereka yang menunaikan fardu kifayah, dia adalah manusia yang sangat berjasa bagi masyarakat. Sebab dengan keberadaan orang ini, masyarakat itu menjadi hilang dosanya karena mereka telah diwakili oleh satu orang. Andaikan orang ini mutung lalu nggak mau melaksanakan kecuali dengan dibayar, Anda yang dosanya tadi harusnya ada, bayar ke mereka. Itu kalau pakai hitungan secara ekonomi, Pak. Makanya jangan remehkan jasanya orang yang menjelaskan agama, karena dia hakikatnya sedang menunaikan fardu kifayah. Baik. Terus fardu kifayah itu apa saja jamaah? Apakah hanya adzan atau ngurusi jenazah atau yang lainnya? Ada enggak fardu kifayah yang lain? Hah? Sebutkan amalan yang hukumnya fardu kifayah. Salat jenazah, belajar ilmu fikih, berdakwah, apalagi? Yang belakang-belakang sana. Sebutkan contoh fardu kifayah. Hah? Apa? Menjawab salam kalau dalam rombongan ya. Salat jenazah tadi sudah. Apalagi? Belajar faraid. Terus apa lagi? Intinya, catat ya, kegiatan yang berstatus sebagai fardu kifayah adalah kegiatan yang berisi layanan wajib bagi umat.
Kegiatan fardu kifayah adalah kegiatan yang bentuknya layanan wajib bagi siapa? Bagi umat. Saya ulang sekali lagi. Kegiatan fardu kifayah adalah kegiatan yang bentuknya layanan wajib bagi umat. Itu fardu kifayah. Berarti umat itu butuh apa, lalu kita layani, maka kita sedang menunaikan fardu kifayah. Melayani kebutuhan wajib bagi umat itulah fardu kifayah. Di sini coba saya bacakan ya, keterangan yang disampaikan dalam fatwa Islam. Dalam fatwa Islam disebutkan, walam tazal al-ummatu tamurru 'alaihan nawazil. Selalu muncul aneka kasus yang baru yang terjadi di tengah umat. Wa yahtajul muslimuna ila ma'rifati hukmillahi ta'ala fiha. Dan kaum muslimin selalu butuh untuk mengenal hukum Allah terhadap kasus-kasus itu. Wala yatimmu dzalika illa bil ijtihad. Sementara itu tidak bisa terpenuhi kecuali harus ada orang yang fokus berijtihad. Fin nadhari fil adillati syar'iyyah li ma'rifatil hukmi syar'i laha, untuk mengkaji hukum-hukum syariat agar bisa mengenali hukum yang berlaku pada kasus tadi. Paham ya? Sehingga salah satu di antara bagian fardu kifayah adalah menyediakan kebutuhan umat untuk menjelaskan hukum terkait kasus yang mereka alami. Itu ahli fikih. Seperti ini sama dengan menyediakan ahli fikih. Dan bahkan karena ini sifatnya adalah menyediakan kebutuhan umat, maka fardu kifayah itu jadi tanggung jawab siapa? Saya ulang ya. Karena fardu kifayah itu menyediakan kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat, maka menunaikan fardu kifayah jadi tanggung jawab siapa? Jadi tanggung jawab siapa? Masyarakat. Seluruh masyarakat menjadi tanggung jawab umat. Karena kalau umat itu diam saja dalam hal ini dan tidak mewujudkan orang yang bisa menyediakan itu, maka masyarakat berdosa. Baik. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi rahimahullahu taala punya buku judulnya Al-Muwaffaqat. Buku ini berisi tentang rambu-rambu, pengenalan rambu-rambu untuk menjadi seorang ulama mujtahid. Jadi gimana sih caranya kalau orang itu ingin beristihad? Nah, buku Al-Muwaffaqat itu salah satu panduannya. Udah? Saya tidak punya buku Al-Muwaffaqat, tapi saya punya buku Tahdzib Al-Muwaffaqat, semacam ringkasan buku Al-Muwaffaqat, karya Profesor Muhammad Al-Jizani. Beliau kalau nggak salah guru besar usul fikih ya di Riyadh atau di Madinah. Tayyib, kembali ke sini. Jadi dari buku Al-Muwaffaqat itu ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi tentang masalah kebutuhan umat. Beliau menyampaikan seperti ini. Wa in kana bihi quwwatun zada fis sayri ila ayyasila ila aqsal ghayat fil mafrudatil kifaiyah. Beliau menggambarkan kaum muslimin ini hakikatnya sedang melakukan perjalanan. Kaum muslimin hakikatnya sedang melakukan perjalanan. Dan yang namanya perjalanan butuh apa? Bekal. Butuh bekal. Yang bekal itu harus dipenuhi oleh unsur umat. Ada bagian yang dia ayyasila ila aqsal ghayat fil mafrudatil kifaiyah, berada di puncak dalam urusan fardu kifayah. Yang duru man yasilu ilaiha, jarang orang yang bisa mencapai titik itu. Jarang orang yang bisa mencapai titik itu. Ada bekal umat
di mana jarang orang yang bisa memenuhinya. Sehingga untuk mewujudkan kehadiran orang ini masuk dalam kategori wajib kifayah, harus ada. Contoh ya, ini rombongan besar berangkat, maka di tengah rombongan ini harus ada satu dokter, biar nanti kalau ada yang sakit ada yang ngobati. Harus ada dua, apalagi teknisi, biar nanti kendaraannya kalau sewaktu-waktu rusak ada segera yang bisa memperbaiki. Harus ada tiga pembimbing, harus ada sopir, harus ada ini, harus ada ini. Itulah orang-orang yang dia dibutuhkan di tengah perjalanan umat tadi. Dan orang-orang yang dibutuhkan ini harus berasal dari unsur rombongan itu, tidak boleh dari luar. Kalau dari luar, maka belum gugur kewajibannya. Paham ya? Kalau di tengah rombongan ini unsur umatnya tidak ada, maka belum gugur kewajibannya. Misalnya sebagai contoh sederhana ya, andaikan di tengah umat Islam tidak ada orang yang paham tentang ilmu ideologi yang benar, wah nggak ngerti ya ideologi yang benar gimana, ya sudahlah kita undang orientalis. Jadi ngundang dari siapa? Dari luar untuk mengajarkan ideologi. Rusak nggak kira-kira? Rusak. Ini orang liberal orientalis disuruh ngajar ideologi, yang rusak. Sehingga di tengah umat ini harus ada orang yang fokus belajar tentang masalah akidah yang benar, agar tidak butuh dari luar, tidak mengambil tenaga dari luar. Paham insyaallah? Baik. Maka yang ahli dalam bidang ilmu A, yang ahli dalam bidang ilmu B, yang ahli dalam bidang ilmu C harus berasal dari unsur umat ini, tidak boleh dari luar. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Baik. Terus kebutuhan umat ini apa saja Pak? Banyak sekali. Kita butuh orang yang paham tentang fikih muamalah, fokus membahas masalah fikih muamalah. Kasus muamalah banyak enggak? Kasus muamalah banyak enggak? Banyak. Yang belum terjawab banyak enggak? Banyak. Di mana? Majelis sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad ya, yang beranggotakan para doktor-doktor ya. Kenal enggak? Pernah tahu? Ya, ada Dr. Muhammad Alifin Badri, ada Dr. Musyafa, dulu ada Dr. Firanda, ada Dr. Syafiq Riza Basalama, Dr. Sufyan Baswedan dan yang lainnya. Banyak sekali para dokter berkumpul di situ. Itu mengumpulkan pertanyaan dari masyarakat. Dan informasinya ada ribuan pertanyaan yang belum tersentuh. Saking banyaknya. Berarti kasus itu banyak sekali di mana-mana, tapi yang menjawab sedikit. Berarti kebutuhannya kurang enggak? Kurang. Demand-nya banyak, supply-nya kurang. Demand di masyarakat banyak, tapi supply-nya kurang. Contoh sederhananya ya. Kalau di Bekasi Timur atau di Kerawang. Di Kerawang ini ada banyak sekali kasus warisan. Tapi yang paham tentang ilmu waris gak ada. Jadi mereka bingung, kita kalau mau menyelesaikan waris, saya harus pakai siapa Pak yang menjelaskan? Wah, gak ngerti Pak ya, di Karawang gak ada yang kayak gini, yang pinter ilmu seperti ini. Ya sudahlah, coba cari dukun aja. Nah, akhirnya konsultasinya ke siapa? Dukun. Atau belajar ilmu waris tapi pakai hukum Belanda. Saya ada ahli hukum, tapi dia ahli hukum Belanda. Boleh kayak gini? Nggak boleh. Maka satu Kerawang berdosa semuanya, karena yang ahli tentang ilmu waris nggak ada. Nah jadinya kelihatan sekarang. Jadinya kelihatan kebutuhan orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih mendesak nggak? Mendesak. Sehingga kalau itu tidak diwujudkan, maka fardu kifayah belum tertunaikan dengan maksimal. Definisi fardu kifayah itu seperti apa sih Pak? Tadi kan kita sudah menyebutkan kegiatan yang sifatnya melayani umat. Lalu kapan fardu kifayah itu gugur? Ketika ada sekelompok orang yang mencukupi untuk menjawab kebutuhan umat.
Kalau belum mencukupi berarti belum gugur. Saya mau tanya misalnya ya, satu jenazah itu minimal ditangani berapa orang? Satu jenazah minimal ditangani berapa orang? Hah? Coba bapak-bapak yang belakang. Satu jenazah minimal ditangani berapa orang, Pak? 2 cukup? 2. Minimal. 2 cukup? Kurang. Enggak kuat, Pak. 2, Pak, gotong ya. 3 cukup? Enggak cukup. Jadi dari mulai memandikan, mengkafani, nyolati sampai memakamkan 3 orang cukup? Enggak cukup. Berapa? 4. Baik, anggaplah 4. Udah? Ada jenazah muslim yang mati. Tapi yang mau ngurusi cuma 2 orang. Yang lain masih berdosa. Sampai tercukupi sejumlah orang untuk melayani jenazah itu. Paham ya? Itulah definisi fardu kifayah. Jadi kalau misalnya satu jenazah udah ada 2 orang yang maju, udahlah yang lain istirahat aja. Kan udah diwakili 2 orang. Ya kalau belum cukup kalian masih berdosa sampai ada sejumlah orang yang cukup. Paham di sini? Sehingga jangan cuman yang penting ada, tapi ada sejumlah yang cukup. Kalau ada namun belum mencukupi, maka fardu kifayah belum tertunaikan. Contoh yang lain ya. Misalnya apa? Fardu kifayah yang lain. Jadi dokter, fardu kifayah enggak? Fardu kifayah. Udah? Satu Bekasi cuman ada 10 dokter. Cukup enggak? Hah? Cukup enggak? Enggak cukup. Yang sakit ratusan, dokternya cuman 10. Kurang enggak? Kurang. Maka mewujudkan dokter untuk melayani orang yang sakit sebagai kebutuhan umat, hukumnya apa? Fardu kifayah dan demikian seterusnya. Nah, dari sinilah kita sekarang bisa mengukur ya. Saya tanya bapak-bapak yang jawab ya. Kebutuhan seorang ulama atau seorang ustadz dai yang paham ilmu fikih muamalah dalam satu kota minimal berapa? Kita ambil contoh misalnya Kerawang aja lah. Butuh berapa orang yang paham fikih muamalah di Kerawang? 1 cukup? Hah? Enggak cukup? 2? 5? 50? Masya Allah. Dapat 1 aja sudah bagus sekali. Anggaplah 5 misalnya. 1 kabupaten 5 orang yang paham fikih muamalah. Terus disebar di banyak titik. Begitu ya? Sudah? Berarti kalau cuman ada 2, kurang enggak? Kurang. Maka masyarakat masih berdosa sampai mereka mewujudkan kekurangannya. Sampai mereka menyediakan kekurangannya. Paham ya? Dan itu jadi tanggung jawab bersama. Sepanjang belum diwujudkan, maka mereka berdosa. Nah, santri-santri ini calonnya. Contoh ya, kebutuhan orang yang paham tentang ilmu faraid. Satu kota butuh berapa orang? Hah? Satu kota, satu Jakarta itu minimal butuh berapa? 10. Di Jakarta ada berapa kabupaten? Jakarta Utara, Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur ya. Baik, ada 5. Ada 5. Anggaplah 5. Per satu kabupaten butuh 2 misalnya, berarti 10. Butuh 10 orang yang paham tentang ilmu faraid, disebar di masing-masing daerah. Begitu? Kalau yang tersedia cuman 5, kurang 5, maka mewujudkan 5 orang ini berdosa. Mewujudkan 5 orang ini fardu kifayah. Jika tidak diwujudkan, masyarakatnya berdosa. Kayak gitu Pak, fardu kifayah. Jadi mungkin kita ini termasuk di antara orang yang belum berhasil mewujudkan fardu kifayah itu, mengingat demand-nya banyak, suplainya masih kurang, tapi kita biarkan. Maka keutamaan ilmu fikih terlihat di sini. Betapa orang ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat, karena masih banyak kasus di masyarakat yang belum terjawab, belum bisa diselesaikan. Butuh seorang ulama mujtahid.
Kita merindukan manusia yang sudah punah, yang kayaknya nggak bakalan muncul lagi di alam dunia. Sekelas Imam Syafi'i. Sudah nggak bakalan lagi muncul lagi manusia sekelas Imam Syafi'i. Kita merindukan manusia sekelas Imam Ahmad, atau manusia seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau seperti An-Nawawi, atau seperti para ulama-ulama kibar yang mereka punya ijtihad yang demikian luas dan bisa menjawab banyak kebutuhan masyarakat. Itulah gambaran fardu kifayah. Perjalanan panjang umat Islam ini harus ada yang menyediakan dirinya untuk saya akan menjadi orang yang punya keahlian di bidang tertentu untuk menjawab kebutuhan umat. Menjadi mujtahid parsial. Mujtahid parsial itu apa, Pak? Dia jadi ahli expert, hanya fokus di satu titik ilmu tertentu. Itu namanya mujtahid parsial. Pak Ustadz, saya sekarang di kelas 11. Kelas 11 berarti 2 tahun lagi saya lulus. Di sini ada pengabdian nggak? Nggak ada. Saya Pak Ustadz mau mendedikasikan diri saya akan menjadi mujtahid wudu. Masya Allah, mujtahid wudu ya. Jadi fokus hanya membidangi ilmu tentang wudu. Udah. Jadi kalau ada masyarakat yang butuh penjelasan tentang wudu, saya akan siap untuk menjelaskan semuanya. Wudu dari mulai yang klasik sampai kontemporer, sampai wudu andaikan wudu di bulan pun saya bisa jawab. Nah, itu namanya mujtahid wudu, mujtahid parsial. Baik, masih ada satu peluang yang ngisi belum ada ini, kosong orangnya. Mungkin kalau bapak-bapak mau jadi pelengkap fardu kifayah di sini, peluangnya masih cukup longgar, kosong. Menjadi mujtahid dalam masalah tentang haid. Yang fokus ilmu haid belum ada. Jadi ada banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu, saya punya pengalaman haid ini, bingung sudah. Ustadznya bingung sudah. Bingung, saya nggak pernah mendapatkan penjelasan tentang itu. Jadi satu bagian ini saja, ilmu tentang haid kurang yang bisa menjelaskan. Belum ada orang yang expert sampai detail sehingga ketemu kasus-kasus yang jelimet bisa menjawab, itu belum ada tentang haid. Ada yang sanggup santri yang mau jadi mujtahid haid? Nanti istrinya banyak nanti. Masya Allah. Ada banyak sekali kasus-kasus ibu-ibu bertanya tentang masalah haid, kan beragam ya kasus haid ya. Ada yang ini darah istihadah atau darah haid, apa yang harus saya lakukan? Orangnya bingung, suaminya bingung, mau tanya kemana bingung. Ustadznya ditanya bingung juga, Pak saya nggak ngerti kayak gini. Ngapain mikir istri bapak, mikir istri sendiri aja bingung. Karena seperti ini belum ada yang expert mendalami sampai detail. Alhamdulillah, kebutuhan tentang masalah fikih muamalah barangkali sudah mulai terjawab. Dulu sebelum asatidzah yang fokus di bidang masalah muamalah itu pulang ke Indonesia, masih banyak kasus-kasus muamalah yang sama sekali belum tersentuh. Orang jadi nggak ngerti ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Begitu Pak ya. Kajian muamalah kan belakangan ya. Dulu sekitar tahun awal 2000 bahkan 2010 itu masih jarang sekali. Saya mengikuti kajian muamalah pertama itu tahun 2004 kalau nggak salah, itu di Jogja pertama kali. Dan ketika disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah tentang tema muamalah yang datang banyak sekali, seolah-olah baru pertama kali mereka mendengar itu, baru pertama kali ada kajian seperti ini. Itu 2004. Karawang sudah belum? Sudah, 2004 sudah ada kajian muamalah. Sudah ya. Jadi munculnya belakangan, dulu belum ada. Walhamdulillah, tapi kebutuhannya masih kurang. Begitu muncul aneka transaksi online, ilmu ini harus berkembang. Harus bisa mendampingi kemajuan yang terjadi di masyarakat tadi. Maka seperti yang tadi disampaikan dalam fatwa Islam, bahwa ada aneka kasus yang terus bermunculan
dan kaum muslimin butuh penjelasan mengenai hukumnya. Kalau tidak ada orang yang fokus membidangi itu, berarti kebutuhan tersebut belum terjawab. Baik, sekarang santri, siapa di antara santri yang siap untuk menjadi ahli ilmu muamalah? Siap ya? Siap. Berarti mulai sekarang diproyeksikan. Mulai belajar jualan soto. Oh, bukan kayak gitu maksudnya. Belajar tahapan untuk sampai bisa jadi expert ilmu muamalah. Coba santri yang mau fokus belajar tentang ilmu waris. 1, 2. Alhamdulillah masih ada ya. Yang lain masih ketakutan. 3. Baik. Maka mulai dipelajari sejak sekarang, mulai dipersiapkan. Sampai nanti mengenali yang detail-detail, yang jelimet-jelimet, kasus yang bulat-bulat itu bisa jawab. Itu kalau bisa fokus di situ. Dan kami harapkan masing-masing punya fokus di ilmu tertentu. Sebab ilmu ini sangat luas. Kalau dikuasai semuanya hampir mustahil. Maka kalau Anda ingin punya peran di masyarakat, fokus pada salah satu bidang ilmu saja. Itu kata kuncinya ya. Yang kelas 12, kalau nanti setelah dewasa ingin punya peran di masyarakat, fokus pada satu bidang ilmu saja. Insya Allah kepake itu. Tapi kalau ngambang-ngambang, paham ini sedikit, paham ini sedikit, cuman dikit-dikit, ya mungkin belum begitu kelihatan. Sama seperti dokter ya. Dokter umum sekarang kan banyak ya. Kalau nggak spesialis, gimana? Nggak laku. Akhirnya mereka ngambil spesialis. Spesialis itu pun masih spesialis lagi. Jantung masih ada spesialis, listrik jantung, ngitung detak jantung, apalagi hanya di satu organ. Maka kita juga perlu seperti itu. Karena itu saya pingin ya, bapak-bapak, dulu Allah ceritakan tentang istrinya Imran. Imra'atu Imran. Siapa nama istrinya Imran? Hanna Imra'atu Imran. Beliau pernah bernazar untuk apa, Pak? Wakaf anak. Nazarnya wakaf anak. Gimana Pak bentuk wakaf anak itu? Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ketika istrinya Imran bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernazar anak yang berada di rahimku, muharraran, terbebas dari urusan dunia, mau dinobatkan sebagai anak yang nanti fokus untuk agama. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafallaha Zakaria. Allah terima nazar itu, tapi yang terlahir anak perempuan. Sehingga ketika yang terlahir anak perempuan, istrinya Imran mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan dan Allah Maha tahu apa yang telah dia lahirkan. Dan yang namanya laki beda dengan perempuan. Tapi Masya Allah, nazar yang diterima oleh Allah itu, Maryam Allah jadikan sebagai tanda kuasa Allah yang ketiga. Tanda kuasa Allah yang ketiga, di mana beliau bisa hamil, punya anak tanpa suami. Maka lengkaplah penciptaan manusia jadi ada 4. Manusia yang tercipta tanpa bapak, tanpa ibu, siapa? Manusia yang tercipta punya bapak, enggak punya ibu, siapa? Hawa, istrinya Adam. Manusia yang tercipta punya ibu, enggak punya bapak, siapa?
Nabi Isa, terlahir dari rahimnya Maryam. Allah jadikan sebagai tanda kuasanya yang ketiga. Manusia yang tercipta punya ibu, punya bapak, kita semuanya. Manusia yang lainnya. Sudah? Demikianlah contoh wakaf anak. Ya. Maka coba Pak, setelah bapak-bapak paham tentang peta kebutuhan umat tadi, bapak nanti bisa melihat dari kebutuhan masyarakat ini ada ilmu yang kayaknya belum terisi orangnya. Dah, lalu Anda punya keinginan, saya pingin anak saya ini saya wakafkan, nanti yang ngisi itu. Bisa nggak kira-kira? Yang contohnya tadi ya, orang Jakarta yang butuh penjelasan tentang ilmu faraid masih kurang. Baik, anak saya ini yang sekarang sedang mondok di Albina, saya wakafkan fokus untuk belajar ilmu fikih dan nanti ilmu waris, nanti akan menjadi orang yang expert di bidang ilmu waris. Jadi dia dinolkan untuk belajar ilmu yang lain. Sudah, kamu fokus saja belajar fikih, nanti bapak yang membiayai kamu nggak usah mikir pekerjaan, nanti semuanya bapak yang mencukupi, yang penting kamu fokus bidang ilmu ini, sampai expert, sampai jadi ahli di bidang ilmu itu. Itu contoh orang yang mewakafkan anaknya untuk ilmu tertentu. Sanggup nggak kira-kira? Hah? Kayaknya berat ya. Pak, saya pengen anak saya keterima di Pertamina, Pak. Ya itu lain lagi. Saya pengen nanti anak saya punya pekerjaan yang bagus sehingga bisa menjadi sumber pendapatan bagi orang tuanya saat pensiun. Kan masih banyak yang kayak gitu ya. Dia berharap apa? Anaknya bisa menjadi sumber pendapatan bagi orang tuanya setelah mereka pensiun. Maka anaknya diarahkan di pekerjaan-pekerjaan yang di perusahaan-perusahaan yang bonafit. Nah itu orang tua yang masih berharap punya manfaat banyak dari anak. Sah-sah saja. Tapi kalau sampai ada orang tua, udahlah kebutuhan anak ini saya yang mencukupi, fokus kamu belajar ilmu agama, gak usah mikir kerja di perusahaan, sampai kamu nanti ekspor sehingga menjawab kebutuhan umat. Jarang orang yang bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi motivasi bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya kepada kita. Alhamdulillah masih tersisa waktu untuk kita tentunya menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan untuk pertanyaan ini ya diberikan kesempatan ini kepada jamaah, terutama bapak-bapak terlebih dahulu sebagai bentuk kita memuliakan dari wali santri ataupun jamaah dari luar yang bisa bertanya langsung kepada Ustadz atau dari santri. Oh ini ngacung duluan ini, boleh antum ke depan tafadhol. Santri. Oh dari ini, dari orang tua dulu, nanti setelah itu antum ya yang kedua. Taib Ustadz Surahman, silakan Ustadz. Masya Allah, Ustadz boleh bertanya? Oh nji. Pertanyaan insya Allah lebih dari satu boleh Ustadz ya. Berkaitan dengan fikih berarti biasanya dengan madhab. Bagaimana hukum kita bermadhab Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seseorang misalnya menggabungkan dalam sholat, ternyata itu kalau apalagi berkaitan dengan yang viral tentang masalah apakah kita harus bermadhab. Saya sudah selesai membahas ini akhir dari pandemi kemarin. Ada satu buku yang saya tulis judulnya Fikih Bermadhab. Bapak-bapak ada yang
FYP channel. Kalau ingin simak siapa isi dari buku fikih bermadhab, ada 40-an pertemuan karena punya cukup tebal, 400-an halaman fikih bermadhab. Jadi buku fikih bermadhab ini kurang lebih isi adalah menjelaskan tentang rambu-rambu dalam beragama. Saya mengilustrasikan kita beragama itu seperti melewati sebuah jalan. Perjalanan yang sangat jauh sampai kita mati. Dalam perjalanan itu kita akan menjumpai ada banyak rambu. Lampu kecepatan, lampu merah, dilarang parkir, dilarang stop. Terus apa lagi? Rambu belok kanan, belok kiri gitu kan? Sebagaimana rambu dalam perjalanan yang kita lihat. Kalau orang tidak paham rambu gimana? Bisa jadi dia akan mengalami kecelakaan. Atau jalannya jadi terhambat. Kecepatannya jadi kurang. Karena dia tidak paham tentang dengan mengenal rambu, orang akan bisa lebih selamat ketika melakukan. Dia ketika menempuh perjalanan, dia akan dipandu oleh rambu tadi. Nah, dalam beragama juga seperti itu. Dalam beragama itu ada banyak rambu. Rambunya apa saja? Kita mengenal dalil. Terus dalil itu apa? Nah, butuh paham tentang dalil. Dalil itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas. Kita perlu kenal, minimal kenal saja. Tidak harus mendalam. Ijma' itu apa? Qiyas itu apa? Dia kenal. Lalu setelah itu kita mengenal ada ulama. Siapa sih ulama itu? Sehingga jangan-jangan disebut ulama padahal aslinya bukan ulama. Ada nggak kayak gitu, Pak? Salah guru. Banyak. Kayak gini disebut ulama. Masa orang kayak gini disebut ulama? Itu karena saking tidak kenalnya manusia dengan ulama. Sehingga dia ciri ulama saja nggak ngerti dia. Maka yang bukan ulama dianggap ulama. Contoh yang lain, ada istilah perbedaan pendapat. Maka dia perlu mengenal seperti apa sih cara menyikapi perbedaan pendapat yang benar. Nah, di buku fikih bermadhab itu saya jelaskan tentang beberapa kaidah dalam menyikapi perbedaan pendapat. Termasuk ada istilah madhab, ada istilah taklid, ada istilah fatwa, dan seterusnya. Nah, itu masyarakat butuh penjelasan rambu-rambu seperti itu. Jadilah satu buku, judulnya Fikih Bermadhab. Tapi buku ini sayangnya banyak orang yang nggak mau baca. Kalau buku riba mungkin seneng ya, tentang fikih muamalah seneng. Tapi kalau fikih bermadhab jarang orang yang ingin menyentuh. Padahal ini bagi saya ini buku cukup penting ya, untuk menjelaskan tentang seperti apa sih rambu-rambu dalam beragama itu. Buku ini sebagaimana yang tadi saya sebutkan, Kitab Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi. Sebenarnya pemicunya saya nulis buku itu adalah buku Tahdzib Al-Muwafaqat. Pasca membaca buku Tahdzib Al-Muwafaqat, saya merasa kaum muslimin butuh penjelasan tentang ini, sehingga saya nulis buku Fikih Bermadhab. Baik, sekarang kita beralih ke masalah madhab. Sebenarnya madhab sendiri itu apa? Madhab ya artinya pendapat. Keberadaan madhab itu lebih tua daripada kita. Madhab sudah ada sebelum kita lahir. Maka saat kita berada di muka bumi ini, kita sudah punya realita. Di alam ini sudah ada madhab. Sehingga mau dihilangkan nggak mungkin. Saya nggak mau mengakui. Nah, kamu nggak mau mengakui gimana? Sudah ada kok nggak diakui. Madhab itu bagian dari realita hidup yang sudah ada sebelum kita lahir. Usianya jauh lebih tua dibandingkan kita. Sudah? Sejarah madhab cukup panjang. Sejarah madhab cukup panjang. Namun yang jelas saat kita berada di alam ini sekarang,
madhab itu sudah terbentuk mengerucut. Ada 4 madhab yang kita kenal, walaupun tidak terbatas pada 4. Selanjutnya, lalu apakah kita harus bermadhab? Sebenarnya pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita belajar agama itu mengikuti pendapat tertentu atau tanpa mengikuti pendapat? Jawabannya pasti mengikuti pendapat tertentu. Karena siapapun yang belajar, ada 2 kemungkinan, melalui guru atau membaca buku, gitu ya. Baik. Jika dua-duanya didapatkan dengan cara yang benar, maka orang bisa mendapatkan kesimpulan ilmu dari gurunya atau dari bukunya. Dia bisa mendapatkan kesimpulan ilmu baik dari gurunya atau dari bukunya. Paham nih? Maka berdasarkan hal ini, semua yang belajar agama pasti dia mengikuti orang lain. Itu pasti. Sebab tidak mungkin dia belajar kemudian bikin yang baru, itu tidak mungkin. Pasti dia ngikuti yang lain. Jika seperti ini realitanya, maka siapapun manusia yang belajar ilmu agama pasti bermadhab. Walaupun dia tidak berintisab, dia tidak menyatakan dirinya mengikuti madhab tertentu, pasti. Misalnya ya, di Al-Bina, buku fikih yang dipelajari kitab apa? Al-Muyassar. Al-Muyassar. Muyassar itu madhabnya apa? Dominan Hambali. Dominan Hambali. Sudah? Jadi begitu Anda belajar Al-Muyassar, ya nanti terimbas dari pengaruh yang dipelajari. Maka mau tidak mau jadinya seperti alur fikihnya, seperti alur Muyassar, alur Hambali. Di tempat lain juga sama. Ada yang saya pakai matan Abi Syuja, Al-Ghaya wa Taqrib. Saya pakai matan yang ini, pakai matan. Masing-masing belajar. Maka sebenarnya yang lebih penting adalah bukan apakah Anda bermadhab atau tidak. Yang lebih penting kamu itu belajar atau tidak. Ngaku bermadhab tapi tidak belajar kan percuma saja. Coba saya tanya bapak-bapak yang jawab ya. Bapak-bapak bermadhab enggak? Bermadhab atau anti madhab? Kok enggak jawab, kenapa? Baik, yang sebelah kanan belakang, Masya Allah ya, yang sudah senior-senior. Yang kanan belakang bermadhab atau tidak? Tidak bermadhab? Yakin tidak bermadhab? Misalnya, saya tidak bermadhab. Baik, sekarang wudu. Praktekan wudu tanpa mengikuti madhab siapapun. Bingung dia. Wah, tidak tahu saya, makanya. Atau ngeklaim saya bermadhab, madhabnya apa? Syafi'i, praktekan wudu cara Syafi'i. Tidak tahu. Maka sebenarnya yang lebih penting bukan mengklaim madhabnya apa, tapi yang lebih penting apa? Belajar. Dan dalam belajar itu jadi kita tahu landasan kegiatan kita. Saya berwudu, ini ada landasannya. Apa landasan kamu berwudu seperti ini? Buku yang saya pelajari seperti ini. Walhamdulillah. Begitu ya. Maka dengan melihat realita orang yang belajar, pasti dia bermadhab. Enggak mungkin dia tidak bermadhab. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah boleh fokus pada madhab tertentu? Nah, ini mungkin beda dengan pembahasan yang pertama. Kalau fokus pada madhab tertentu itu membatasi diri, saya tidak mau yang lain, saya maunya yang ini. Apakah boleh seperti itu? Jika seperti ini latar belakangnya karena taklid, jelas nggak boleh. Karena tidak ada ulama yang ngajari taklid. Sehingga kamu taklid ini alasannya apa? Ya, saya mau mengikuti ulama ini. Gurumu itu nggak ngajari taklid. Imam Syafi'i, beliau tidak ngajari taklid. Imam Ahmad tidak ngajari taklid. Imam Malik, Abu Hanifah juga nggak ngajari taklid. Makanya ada banyak pernyataan dari mereka di mana mereka menolak untuk apa? Jangan ikuti aku, tapi ikutilah dalil. Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Idza ra'aital hadits as-sahih, apabila engkau melihat sebuah hadis yang sahih dan engkau mengetahui ada pendapatku yang menyalahi hadis sahih tadi, maka lemparkan pendapatku ke tembok. Lemparkan pendapatku ke tembok.
Kemudian beliau juga pernah mengatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih maka itu adalah madhabku. Sampai dijelaskan oleh Al-Baihaqi, sebagian ulama Syafi'iyah itu ketika mendapatkan hadis sahih maka mereka mengatakan wa hadza madhhabus Syafi'i, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, walaupun tidak ada pernyataan Imam Syafi'i tentang itu. Al-Baihaqi beliau menulis buku Madkhal ila Madhhabis Syafi'i, sampai peran besarnya Adz-Dzahabi dalam menyebarkan madhab Syafi'i itu dikatakan oleh para ulama, kullu syafi'iyyin ala Syafi'i ilal Baihaqi. Semua ulama Syafi'iyyin punya utang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi, karena saking besarnya jasa Al-Baihaqi dalam menyebarkan madhab Syafi'i. Nah, beliau itu pernah menyebutkan sebagian ulama Syafi'iyah kalau menjumpai hadis sahih lalu dia mengatakan ini pendapatnya Imam Syafi'i, walaupun tidak ada pernyataan Imam Syafi'i tentang itu, karena mengambil kesimpulan dari perkataan Imam Syafi'i, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih itulah madhabku. Mahfum di sini ya? Baik. Sehingga ulama tidak pernah ngajari taklid. Imam Ahmad juga demikian, sangat keras sekali beliau. La tuqallidu Malikan walal Auza'i walal Thawri walal Syafi'i. Janganlah kamu taklid kepada Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, disebutkan daftar nama ulama yang hebat di masa silam. Tapi ikutilah Al-Quran dan Sunnah, sebab mereka selalu mengajarkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada dalil dan seterusnya. Begitu? Sehingga kalau ada orang yang fokus pada mazhab tertentu, jika niatnya untuk taklid, gimana Pak? Gak boleh, tercela. Sebab taklid itu dilarang. Tapi ada jenis yang kedua, saya fokus di sini karena saya tahunya hanya itu. Sehingga dalam proses belajar saya pengen fokus di sini. Namun saya tidak membatasi, sehingga nanti kalau ada kebenaran di selain ini saya akan mengikuti kebenaran itu. Kalau yang seperti ini nggak masalah. Maka madhab untuk jenis yang kedua ini hanya dijadikan sebagai sarana belajar, bukan sarana beragama. Paham ya? Ada sarana belajar agama, ada sarana beragama. Sebab madhab itu bukan agama, tapi sarana untuk belajar agama. Paham tuh? Masya Allah. Selanjutnya, kalau kita melaksanakan salat lalu kita gabung-gabungin madhab, itu boleh nggak? Ini yang sering disebut dengan talfiq al-madzahib. Disebut apa? Talfiqul madzahib, menggabungkan aneka madhab. Boleh nggak Pak talfiqul madzahib? Talfiqul madzahib ada dua kemungkinan. Pertama, dia menggabungkan madhab karena nyari yang paling ringan, sehingga sengaja nyari yang paling ringan. Maka latar belakang dia melakukan talfiqul madzahib itu hawa nafsu. Gak apa-apa kok, menurut madhab ini gak apa-apa, menurut madhab ini gak apa-apa. Kalau sengaja seperti ini, dia berdosa, karena semangat dia dalam mencari atau mengikuti madhab bukan mencari kebenaran, tapi mencari yang paling sesuai keinginan dan hawa nafsunya. Yang seperti ini apa? Berdosa. Yang kedua, talfiqul madzahib, karena keyakinan dia bahwa ini yang benar. Cara takbiratul ihram saya seperti ini, cara sujud saya seperti ini, pindah satu madhab dengan madhab yang lain, karena dia meyakini itu yang benar, tidak masalah. Hukumnya boleh. Contoh misalnya, i'tidal, sedekap atau dilepas. Khilafun bainal ulama, ada khilaf di antara ulama. Imam Ahmad punya pendapat bahwa i'tidal sedekap. Ya, sami Allahu liman hamidah sedekap. Sehingga ketika beli i'tidal sedekap, ketika ada orang i'tidal sedekap dengan niat saya ngikuti Imam Ahmad dan ini insyaallah yang benar. Tapi setelah itu dia kunut subuh, maka dia ngikuti Syafi'iyah. I'tidalnya sedekap dia ngikuti Imam Ahmad, kunut subuh dia ngikuti Imam Syafi'i. Boleh nggak kayak gini Pak? Jika latar belakangnya karena saya yakin ini yang benar, silahkan. Dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di akhirat. Wallahu a'lam. Ya. Selanjutnya apa tadi?
Selanjutnya kasih kesempatan. Yang ketiga tadi apa? Ini pertanyaannya satu jenis juga Ustaz, supaya bisa Nah, menjawab betul. pertanyaan Ustaz Suratman ya. Bagaimana Ustaz izin bertanya, jika kita mengetahui di suatu tempat ada kredit bank emok Ustaz, merajalela sampai dengan tingkat ibu-ibu RT, apakah kita terkena dosanya? Kemudian siapa yang bertanggung jawab berdakwah ke masyarakat yang terkait dengan bahaya riba? Seperti itu. Baik. Yang tadi pertanyaan Ustaz Surahman mungkin mirip-mirip dengan seperti ini Ustaz. Tadi Baik. tentang mewujudkan orang yang ahli di bidang tertentu, terus? Oh, masalah pemimpin. Kalau boleh masalah pemimpin ya tadi saja. Ya. Ini ada kasus ya, kalau nggak salah di Bintaro. Ada satu RT itu, lingkupnya satu RT. Nah, jadi ada kasus di Bintaro, di satu RT, tidak ada satupun bapak-bapak yang mau jadi RT. Akhirnya calon yang tersedia cuma non-muslim. Terus ada ibu-ibu tanya, boleh nggak ibu-ibu mencalonkan jadi Pak RT? Bukan Pak RT lagi, Bu RT jadinya. Karena yang bapak-bapak nggak ada. Semuanya calonnya non-muslim. Terus saya sampaikan, kalau bapak-bapak bertahan seperti itu, dosa semua itu. Harus ada yang bersedia untuk jadi calon Pak RT. Karena tidak boleh membiarkan kepemimpinan seperti ini kepada non-muslim, sementara warganya muslim. Yang sama juga terjadi pada kasus yang skupnya lebih luas. Jika di situ dihuni oleh kaum muslimin, jumlah mereka banyak dan memungkinkan untuk memiliki pemimpin muslim, maka mewujudkan pemimpin muslim fardu kifayah. Kalau nggak ada yang mau menyalonin, ya dosa. Kecuali kalau sudah nyalonin gagal. Ini sudah dicalonin Pak, tapi gagal, yang jadi non muslim, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Maka mereka sudah berusaha, kok gagal. Semoga tidak terulang untuk periode berikutnya. Kemudian kasus Bank Pelecit, apa namanya? Bank Emok atau Bank Titil ya. Ada banyak nama. Ada yang nyebut Bank Tongol, Bank Pelecit, Bank Titil, Bank Emok. Banyak nama menunjukkan apa kalau banyak nama itu? Menunjukkan kualitas bahayanya. Menunjukkan kualitas bahayanya. Yang jelas semua bank ini nggak punya ATM. Jadi bank-bank yang nggak punya ATM ini ternyata lebih berbahaya daripada bank yang punya ATM. Kalau punya masalah seperti ini gimana Pak? Yaitu jadi PR kita semua, tanggung jawab masyarakat. Sehingga kita butuh misalnya komunitas atau apa yang menjawab persoalan ini. Ada enggak yang kira-kira bisa mendakwai masyarakat untuk meninggalkan riba? Yang kedua, mendakwai masyarakat untuk bertransaksi yang syariah. Termasuk juga misalnya ngasih solusi alternatif. Sudahlah, tinggalkan bank-bank itu. Ini ada cara yang benar, solusi yang benar. Itu semuanya masuk fardu kifayah. Jadi tanggung jawab bersama. Kalau satu masyarakat gak ada yang mewujudkan, ya bisa jadi mereka berdosa. Meskipun kembali kepada kemampuan. Saya sudah berusaha Pak, tapi gak sanggup saya Pak. Tantangannya besar sekali. Kalau demikian, maka yang penting Anda sudah berusaha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ini memberikan apresiasi juga kepada santri ya yang tadi mau bertanya, diberikan kesempatan. Santri, yang tadi duluan ngacung. Tadi sudah ngacung di belakang, ya, pindah fadol, depan. Sini. Fadol. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama, kelas berapa, nikahnya. Sofil Ashir. Ustadz, mohon izin bertanya. Walima dalam tatakan bil Arabiyyah hatta al-akhir.
Nah, Mohon izin Ustadz bertanya terkait terkait tadi biografi Ustadz Ami telah lulus dari teknik nuklir UGM lalu melanjutkan pendidikannya ke Madinah Ustadz. Nah, pertanyaan saya di sini itu terkait bagaimana Ustadz cara kita menyeimbangi lalu memaksimalkan ilmu pengetahuan duniawi dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan agama gitu Ustadz. Jadi bahkan kasus ini terjadi pada sebagian besar santri termasuk saya juga, saya nggak bisa bahkan kurang ya untuk menyeimbangi lalu memaksimalkannya gitu Ustadz. Memaksimalkan ilmu pengetahuan dunia yang kita pelajari dengan ilmu pengetahuan agama yang kita pelajari Ustadz. Gitu. Paling itu cukup dari saya. Syukran Ustaz. Insyaallah, barakallahu fiik. Muhammad Iqbal ya. Insyaallah. Bagaimana menyeimbangkan ilmu pengetahuan dunia dengan ilmu pengetahuan akhirat? Sebelumnya saya luruskan dulu ya. Saya bukan alumni UIM. Tapi Madinah International University, jurusan fikih dan usul fikih, yang itu kantor pusatnya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Sehingga saya tidak kuliah ke Madinah, tapi kuliah di Indonesia, sama seperti yang lain. Biografi saya nggak penting, lupakan saja. Jadi yang tadi dibacakan oleh pembawa acara itu tidak perlu dicatat ya, lupakan saja. Selanjutnya kita mau membahas tentang gimana sih menggabungkan antara ilmu umum dengan ilmu syar'i. Ilmu agama itu apakah bertentangan dengan ilmu umum? Bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Sehingga nggak ada istilah kalau kamu belajar ilmu umum nanti agamamu geser loh, nggak ada. Kalau kamu nanti belajar ilmu umum kamu jadi bodoh dalam masalah agama, atau kalau kamu belajar ilmu agama nanti nggak ngerti ilmu umum, nggak ada istilah seperti itu. Sebab yang namanya ilmu bisa dipelajari oleh manusia. Dan ilmu agama Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah mudahkan bagi siapa yang mau mempelajarinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan. Fahal min muddakir, tinggal apakah orang itu mau belajar atau tidak. Maka kalau dia nggak belajar ya percuma saja, hanya jadi angan-angan. Kondisi mereka yang belajar dari ilmu umum lalu pindah ke ilmu agama tidak lebih aneh dibandingkan kondisi para sahabat. Para sahabat dulu itu berubah dari jahiliyah ke hidayah. Yang awalnya dulu mereka berbuat syirik, punya keyakinan kesyirikan, kelenek dan mitos-mitos jahiliyah yang mengakar dalam hati mereka. Tentang tiaroh, tentang jimat, tentang dukun, dan seterusnya, tentang jin, itu mengakar dalam hatinya. Dan itu penyimpangan-penyimpangan. Tapi begitu masuk Islam dan belajar Islam, itu semuanya dibersihkan dan berubah menjadi akidah yang benar. Oleh karena itu, kalau ada yang belajar ilmu umum lalu belajar ilmu agama, ya ini jauh lebih ringan dibandingkan dulu para sahabat yang awalnya mempercayai kelenek, punya pengetahuan tentang jahiliyah, terus berubah jadi punya akidah Islam yang lurus. Itu lebih sulit karena bertolak belakang. Begitu ya. Sehingga para santri bisa untuk menggabungkan ilmu umum dan ilmu agama. Namun kita sarankan, kamu mau fokus di mana? Pak Ustadz, saya mau fokus ilmu nuklir. Mau dipakai apa? Bikin kacang atom. Oh, insya Allah bisa ya. Nanti begitu lulus buat pabrik kacang atom. Oh, enggak kayak gitu. Sehingga kalau mempelajari semuanya mustahil, maka para santri fokuskan pada satu titik. Kira-kira ilmu apa ya yang dibutuhkan oleh masyarakat? Bagian itu Anda fokus. Tadi sudah kita sebutkan ya. Seperti masalah muamalah kontemporer itu kebutuhannya masih kurang, masalah waris juga kebutuhannya masih kurang. Insya Allah bisa ya? Sanggup insya Allah para santri? Mau fokus ilmu apa? Faraid,
Tadi yang faraid mana yang faraid? Yang mau fokus ilmu faraid? 1, 2, 3. Baik, kita tunggu ya hasilnya. Berarti berapa tahun lagi kira-kira? 5 tahun lagi insya Allah. Nah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah jamaah ya. Sebetulnya masih sangat banyak sekali pertanyaan yang perlu disampaikan. Ya, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan di Albina nanti. Mungkin di kesempatan selanjutnya, misalkan di tahun depan kita bisa bertemu lagi. Karena sesuai dengan agenda, sekarang kita hanya sampai pukul 11.00 ya. Kemudian ada agenda selanjutnya, dan terakhir tentunya kita semua berharap ada di antara kita nih, khususnya santri-santri yang menjadi fuqaha ya, ahli fikih yang sangat expert tentunya, yang bisa menjawab kebutuhan umat saat ini. Dan sebagai penutup barangkali Ustadz 1-2 kalimat sebelum kita akhiri. Dan kita akan nanti juga mendengarkan sosialisasi terkait dengan perkembangan progres pembangunan perluasan masjid kita dari Ketua DKM. Silakan Ustadz. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menjadi orang yang di depan dalam masalah ilmu itu pilihan. Allah Subhanahu wa taala memilih para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Namun bukan itu cita-cita terbesar kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dengan semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seperti barang tambang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, "An-nasu ma'adin." Manusia itu seperti barang tambang. Dalam satu bangunan ini ada beragam barang tambang. Ada batu, ada pasir, ada semen, dan barang tambang yang lainnya. Besi juga ada, mungkin logam-logam yang lain yang ada di peralatan yang ada di sekitar kita. Semuanya ada. Dan satu sama lain saling mendukung. Para santri mungkin mereka punya passion yang beragam. Dan untuk bisa mengembangkan diri, ikuti alur sesuai passion. Tidak harus kemudian melihat sosok tertentu. Saya pengen jadi itu tapi passion saya di sini. Anda passionnya ke timur, tapi sosok yang menjadi cita-cita Anda ada di barat. Gak nyambung. Jangan paksakan kita untuk melawan minat, karena biasanya tidak maksimal. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, beliau menyebutkan orang tua perlu untuk mengenali passion anaknya dan kembangkan sesuai dengan passionnya. Karena kalau tidak sesuai passion biasanya kurang berkah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia kullun ya'malu ala syakilatih, masing-masing bekerja sesuai dengan kondisinya, dan Allah ciptakan manusia sesuai dengan passionnya. Ketika dia besar, fahuwa makhlukun lahu, berarti dia memang tercipta untuk tujuan itu. Ada yang expert di bidang A, ada yang expert di bidang B. Allah ciptakan dia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang itu. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat sesuai dengan kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.